Channel Rider Lawn. Hari ini kita bakal tukeran motor jadi Risa ketika, dan di si Cibar dibawa dulu sama temen gua si Adit. Lo bikin video ekor. Ini lagi tukeran dulu. Jangan tendung. Guys, jadi kita hari ini, malam ini gua bakal pakai dulu si Risa guys. Ini R15 V4 gua minjem dari temen gua, dan si Cibor gua tukerin dulu ke temen guanya. Jadi kita bakal sambil nyobain guys. Kalau nanti dari subscriber ada yang pengen di-review juga motornya, boleh tinggal dikirim aja, atau nanti kita COD-an ya. Posisi berstandarannya dulu, ini tuh kerasa banget ya, ciri khas dari R15 ya, mau V berapapun terkenal banget ini menyiksa punggung guys. Lu ini nunduk banget, gua tinggi 170, ini 171 172 itu ngerasa lumayan juga nih nunduknya nih. Kalau lagi jalan gini sebenarnya mungkin nggak begitu kerasa ya, apalagi ini mungkin baru bentar. Tapi kalau udah macet-macetan kemungkinan bakal lumayan nih guys. Mungkin nanti gua juga bakal review juga ya, tapi sekedar info aja, si footstepnya ini masih pakai Orion, belum pakai underbone, jadi dia belum terlalu ke belakang. Jadi sebenarnya secara posisi nunduknya tuh kakinya lumayan apa ya, biasa aja gitu, nggak yang terlalu ke belakang kayak racing gitu. Cuman posisi stang dia mungkin karena ke bawah banget ya, beda sama si Cibor gitu ya yang sport touring. Jadi emang jadi kerasanya harus lumayan nunduk gitu. Di sini juga yang kerasa banget responsivitas dari gasnya ya. Kalau misalkan si Cibor mungkin karena unit lama ya, dia kan 2015 2015 ya, dia tuh kerasa banget tuh apa ya, agak ada lag sedikit lah gitu, kayak setengah detikan gitu. Kalau ini tuh powernya langsung keluar, tapi naiknya mungkin nggak secepat si Cibor ya, mungkin karena si Cibor kan udah di remap segala macam juga ya, sudut pengapian lah dan lain-lain, jadinya lebih instan naiknya gitu. Cuman kalau ini tuh responnya cepet, tapi untuk tenaga yang dikasihnya tuh berkala gitu guys. Mungkin nanti bakal lebih kerasa sebenarnya kalau jalannya lagi kosong ya. Kalau lagi rame gini agak susah juga sih nge-reviewnya guys. Di sini juga dia udah ganti spion ya, spionnya udah ganti pakai yang winglet, mode winglet gitu ya, yang stealth. Sama jadinya sebenarnya secara view-nya nggak begitu kelihatan banyak gitu, karena kan dia tipis ya si spionnya. Cuman kalau secara look, apalagi kalau lagi ditutup gitu ya si spionnya, itu keren banget sih, cocok banget sama motornya. Terus di sini juga sebelah kiri di stang ya, sebelah kiri ini kalau lo lihat ada ini nih, ada macam tuas gitu ya, switch lah, ada switchnya gitu untuk sebenarnya itu untuk ngeganti suara knalpot, karena dia tuh udah dipasangin knalpot racing yang bisa diubah-ubah suaranya gitu ya. Dia pakai yang Tridente kalau nggak salah. Cuman kata teman gue sih kayak ini ada yang lagi diperbaiki atau apa, jadinya suara yang bisa dipakai sekarang cuma yang paling tingginya yang racingnya ya, mode racingnya doang. Kalau yang mode apa ya, normal sama mode silentnya itu lagi nggak bisa dipakai gitu sih switchnya, jadi dia matiin benar-benar buat racing doang. Apalagi ya, di belakang juga sebenarnya si stop lamp dia udah ganti ya pakai mode 3-in-1, jadi lebih kece gitu, nggak ada
tonjolan-tonjolan sen kanan kirinya gitu, jadi dia udah nyatu sama stop lamp sennya tuh, jadi lebih clean lah gitu. Di sini juga agak sayang sebenarnya ya, tadinya gua tuh niatnya mau review hari ini tuh biar bisa ini sih, biar bisa puas gitu ya malam sama pagi, cuman berhubung jalannya lagi licin juga, gua nggak begitu berani buat gaspol terlalu kenceng gitu. Tapi ya gini lah suara yang pakai 3DT racingnya ya, ini belum gua gaspol sih ini. Jalanan macet gini agak-agak riskan lah, apalagi ini motor orang ya, gue juga gak berani terlalu bejek tuh gitu ya. Kalau misalkan pakai si cibor sih, wah mau gimana juga gua sikat aja ini mah. Cuman ini gua jaga-jaga lah. By the way, ini tuh V4 nya kalau nggak salah 2023 ya, karena kalau yang 2022 kalau nggak salah ya, itu tuh si warna tulisan E15 nya tuh agak beda, kayak ada biru-birunya gitu. Kalau ini tuh benar-benar udah clean lah, clean look banget. Dan salah satu yang gua suka juga dari si V4 ini tuh, dari V4 ini tuh ininya desainnya itu mirip sama si R1. Jadi kalau yang mau mini moge lah gitu ya, ibaratnya kayak lu misalkan suka R1 tapi budget belum cukup, atau R1 nya mungkin cukup buat beli tapi nggak mau cc gede gitu ya, pengen cc kecil aja buat di kota gitu, bisa banget tuh beli yang gini nih. Harganya mungkin kalau bekasnya gua sempat lihat 2022 tuh 28-an gitu udah ada ya, 30-an gitu ada sih. Jadi ya masih lumayan oke lah ya, mungkin karena kalau tahun baru gini kalau bisa nemu unit baru ya mending unit baru aja sih, kecuali kalau ada apa ini? Oh, pengguna jalan biasa. Nah, jadi di sini gua naik dari RPM nya tuh RPM 5000 ya, 6000-an itu digigit 3. Coba kita turun sekali. Boleh lah. Dia halus ya, kalau meskipun engine brake-nya gua nggak crankless juga sebenarnya masih enak lah gitu, nggak terlalu kayak jenggut banget gitu ya. Kalau si Shibor itu kan bener-bener kayaknya tidak bisa diandalkan gitu. Sekalinya ngindahin giginya kasar lu mantul tuh semotor-motor. Ini enak lah. Dan satu lagi yang gua baru ya, gua tuh kan si Cibor pakai tangki cover ya, dan dia tuh covernya lumayan lebar, tinggi juga. Nah ini tuh pertama karena joknya juga, posisi jok dan stang itu bikin badan gua lebih nungging gitu ya. Jadinya si tangki tuh berasa benar-benar gak ada. Kalau misalkan si Cibor gua nunduk dikit tuh, sikut mau disatuin tuh pasti nyentuh sama tangki gitu, jadi bisa meluk banget gitu. Kalau ini tuh di bawahnya benar-benar kerasanya nggak ada apa-apa gitu guys. Lucu juga sih. Gue jujur agak lupa sih ya si Cibor waktu sebelum gue pasangin tangki cover feeling meluk tangkinya kayak gimana ya. Seingat gue sih tetap kena sih, sikutnya tetap nempel ke tangki gitu. Tapi so far enak sih, ini masih enak lah. Cuman yang kerasa paling ini aja, posisinya aja sih, agak-agak nunduknya ini kerasa banget sih itu. Gua yakin temen gua juga yang biasa sehari-hari kan dia daily-nya pakai ini nih. Waktu pada si Jupiter gua yakin deh punggungnya itu ini sejahtera, itu punggung, tulang punggung keluarga itu bener-bener dimanjakan itu. Ini juga si ban belakang dia kan nggak ada spakbornya ya, jadi gue juga agak kagok sama orang belakang nih, karena gue kan orangnya nggak enakan ya. Jadinya kalau kena becek-becek itu masih suka nyipat ke belakang, takutnya gitu.
Ini juga punggung gue nggak tahu nih, mungkin juga bisa aja kotor semua gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang mau beli R15 V4 ini, gue saranin sih mungkin cobain dulu deh ya. Kalau bisa ketemu dulu sama unitnya deh, karena gue bakal jamin ya, kalau apalagi kalau misalkan apa ya, nggak pernah dibiasain naik motor sport gitu, apalagi dengan posisi riding kayak gini, dia bakal ini sih, kalau pengguna baru, pengendara baru pastinya bakal pegel banget cuy. Antara biasanya tuh penyakitnya tuh pegel di telapak nih, karena lu kurang ngejepit tangki dan ngeposisiin badannya tuh kurang bener gitu ya, jadinya mungkin bakal mempang badan lu tuh tangan lu gitu. Tapi kalaupun posisi pengendaranya udah bener, bisa aja pegelnya di punggung ya, pinggang gitu ya, pinggang bawah atau enggak di leher, karena kalau punggungnya kita bungkukin yang mana itu bakal jadi lebih enak ya. Ini tangan gue juga agak dilepas gini gitu ya, itu masih enak banget gitu. Tapi leher bakalan harus kepalanya didongakin ke depan gitu, agak ke atas gini, jadinya lu bakal ngerasa lumayan pegel, gua jamin sih kalau lu belum biasa ya. Dan di sini tuh gua bukan kuat-kuatan gitu ya, gua misalkan cowok harus kuat gitu, enggak sih. Kalau lu dipakai harian bakal lama-lama juga pasti pegel gitu ya. Cuman ya balik lagi lah, kalau istilah yang gua tahu tuh beauty is pain ya. Kalau misalkan mau kelihatannya looknya racing gini deh, emang kalau orang lihat nih keren banget guys secara posisi ya, nggak tahu aja pegel di leher gitu. Oh, ada ini juga guys, ada panduan buat ganti gigi. Tadi dia nyala tuh waktu saatnya ganti gigi, kayaknya di RPM berapa, 9.000 kayaknya gantinya. Menarik. Secara ini juga secara instrumen speedometer ya, di sini udah digital gitu. Kalau yang si Cibur kan masih analog ya. Gitu guys, suaranya guys. Anjay, motor baru nih guys. Jadi ada motor baru nih guys. Mungkin sekian aja dari vlog night ride gue ya. Aduh, kasihan banget kameranya. Ya gitu aja. Mungkin nanti gue bakal review deh besok untuk si motor ini. Silahkan tunggu videonya. Semoga semuanya sehat selalu. Salam satu aspal.